Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tentang kamu dan dia. Dan apa yang akan kita bahas, aku akan mengambil dari kartu ini tentang apa yang akan kita bahas mengenai kamu dan dia. Okay, ada children very soon and heart-to-heart conversation. Okay, kalau aku melihat nampaknya di sini entah ini kamu atau dia, kalian ini memiliki anak, ya. Jadi mungkin penghambat kenapa kalian tidak bisa bertemu secara fisik atau dekat secara fisik ini karena anak. Tapi akan ada sesuatu yang clear di antara kamu dengan dia. Sesuatu yang clear ini mungkin bisa jadi rahasia, bisa jadi penghambat, pengganjal ya, pengganjal rintangan yang ada di hubungan kalian yang belum terungkap ya. Aku lihat di sini akan semuanya terbongkar. Ya, misalkan sebenarnya dia sayang sama kamu, tapi dia seperti menunda untuk mengungkapkan rasa sayangnya ke kamu, menunda untuk menjalin hubungan dengan kamu. Itu kalau aku lihat karena faktor anak, ya. Mungkin dia memang masih fokusin ke anak dulu, ya. Dia harus membiayai sekolah anaknya, mengurus anaknya, menjaga anaknya, sehingga ada sesuatu yang tadinya ingin dia beritahu ke kamu secara jelas dan jujur, tapi masih dia tunda. Seperti itu ya, ada hubungannya dengan anak. Dan dia ini adalah orang yang masih memiliki koneksi dengan kamu dari hati ke hati ya. Bahkan secara batin kalian itu masih sering terkoneksi ya. Tiba-tiba kamu di sini, dia di sana, kok tiba-tiba kamu keinget dia, kepikiran dia, perasaanmu merasa rindu gitu ya. Ya, itu koneksi dari batin ke batin antara kamu dengan dia. Make the effort ya. Aku lihat di sini ada seseorang ya, bisa jadi dia ingin sekali menunjukkan rasa cintanya sama kamu. Lihat di sini. Knight of Swords, ya, aku melihat kamu dengan dia saat ini memang lagi berpisah ya, dan mungkin ini ya sudah ada yang mungkin sudah cukup lama berpisahnya, tapi mungkin ada yang belum ya. Tapi intinya di sini kamu dengan dia sudah berpisah dan dia ingin datang lagi ke kamu ya. Dia ingin datang lagi dengan kamu, membawa sesuatu yang selama ini kamu harapkan. Apa itu? Aku nggak tahu. Apa di sini yang kamu harapkan dari dia selama ini? Misalkan tentang kepastian, ya dia akan datang dengan sebuah kepastian. Kamu mengharapkan dia datang kamu mengharapkan kepada dia selama ini tentang komitmen, ya mungkin dia akan datang dengan komitmen. Seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini dia ingin datang dengan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalkan selama ini kamu dengan dia karena misalkan LDR gitu ya, belum pernah bertemu secara fisik. Terus kamu pernah bilang ke dia, aku sama kamu kok belum pernah ketemu ya secara fisik, yuk kita ketemuan. Tapi dari awal kamu bertemu dengan dia sampai sekarang kalian belum pernah ketemu. Akhirnya
Nih, ini orang ya, dia akan datang, mungkin akan bertemu dengan kamu secara fisik, mungkin akan datang ke daerah kamu, ke rumah kamu, seperti itu. Di Hierophant, tapi ada sesuatu yang membuat kamu sudah tidak yakin lagi kepada dia. Dia merasa kayak hubungan ini membosankan atau tidak menarik, atau justru malah kamu yang merasa kayak hubungan ini sudah tidak menarik lagi bagimu, gitu ya. Karena aku lihat seiring berjalannya waktu, dia merasa kayak perhatian kamu itu telah hilang kepada dia. Rasa senangmu terhadap dia itu telah hilang. Biasanya yang tadinya kamu itu orangnya bucin banget sama dia, kok sekarang cuek. Ya, aku melihat seperti itu. Dia ngerasa kayak, kok sekarang perhatian kamu hilang begitu saja ya? Kok kebucinan kamu terhadap dia selama ini kok hilang begitu saja ya? Seperti itu. Ya, ada perasaan yang dia lihat dari kamu berbeda gitu. Terus juga aku melihat di sini kayak memang ada situasi yang membuat kamu akhirnya mengambil suatu keputusan untuk menghilang atau menghilangkan perasaan kamu atau perhatian kamu terhadap dia. Dan sesuatu ini adalah tindakan, sikap, perilaku dari dia atau yang sering terjadi di hubungan ini berulang kali. Gitu lagi, sikapnya gitu lagi, perilakunya gitu lagi, situasinya gitu lagi, gitu. Ada tindakan yang selalu berulang-ulang terus-menerus. Ya, terus-menerus. Entah apa, misalkan dia selingkuh berulang kali, selingkuh lagi, bohong lagi, kayak gitu. Aku melihat di sini ya. Jadi ada sesuatu yang berulang kali terjadi, dan inilah yang membuat kamu merasa kayak udah stop, nggak perlu lagi memperhatikan dia, nggak perlu lagi bucin sama dia seperti itu. Karena sekarang kamu kayak sudah membagi pandanganmu terhadap sesuatu yang terus-menerus itu terjadi gitu loh. Jadi bisa jadi kamu memang sudah ngomongin ini gitu ya, kamu udah ngomongin sesuatu yang misalkan deh, contoh ya, dia berulang kali selingkuh, kamu udah berulang kali ngomong, aku nggak suka kamu selingkuh, kenapa sih harus selingkuh, kan ada aku, misalkan gitu ya. Entahlah kamu ngomongnya seperti apa. Terus oke, mungkin di saat kamu ngomong dia minta maaf, dia sadar, tapi setelah itu dia ulangin lagi, entah itu bulan depannya dia ulangin lagi atau minggu depannya dia ulang lagi, selingkuh lagi. Akhirnya di sini kamu sudah berbagi pandangan dengan dia, tapi dianya tetap tidak mau berubah. Ya udah, aku melihat di sini kamu kayak menunjukkan sikap tidak boleh percaya lagi pada hal-hal yang sama terhadap apa yang pernah dia katakan atau dia lakukan terhadap kamu, dan kamu memilih untuk pergi. Nah, itu ya, aku melihat di sini. Dia tahu itu, dia sadar itu. Dia paham itu. Jadi kenapa kamu pergi, dia ngerti gitu loh. Dia tahu, dia paham gitu. Ya. Oke. Dan akhirnya ya, aku lihat di sini kamu dengan dia berpisah karena itu. Ace of Wands. Dan aku melihat sebenarnya ada suatu rencana yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Bisa jadi ini adalah rencana ingin membuatmu berkomitmen dengan dia, menyatakan perasaan dia terhadap kamu atau sesuatu. Ya, dan sebenarnya ide ini itu sebenarnya udah dipikirin oleh dia, itu udah jauh-jauh hari, udah dari lama dia itu pengen mengungkapkan perasaan dia, pengen datang ke kamu secara fisik, itu udah dia pikirkan. Cuman aku melihat kayak dia ini masih memiliki suatu ketakutan, dia masih takut, nggak yakin
bagaimana dia harus mengutarakannya ke kamu dan melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ya, ada suatu ketakutan atau ketidakyakinan terhadap dia akan hasilnya, akan kedepannya. Bisa jadi dia takut kamu nanti menolak dia. Bisa jadi kedepannya dia tidak mampu memberikan apa yang kamu mau. Ya mungkin dia ngerasa seperti insecure, atau dia sebenarnya belum siap untuk berkomitmen seperti itu. Tapi ada rasa keinginan untuk memberikan kamu sebuah komitmen. Cuman dia takut gitu, dia nggak yakin. Gitulah intinya ya. Dan saat ini dia juga belum memiliki jalan keluar yang jelas untuk mengungkapkan perasaan dia terhadap kamu, untuk menyatakan sesuatu ke kamu, gitu loh. Jadi untuk saat ini kayak ya dia sedang menunggu hal lain ya, hal-hal yang mungkin nanti akan datang, suatu peluangkah, kesempatankah, situasikah, atau solusi yang terbaik seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini memang sedang dia tunda untuk melakukan sesuatu terhadap kamu. Dan ini dia kayak berharap suatu saat nanti akan ada jalannya untuk membuat dia berani mengutarakannya ke kamu atau menjalankannya dengan kamu, memberitahu kamu. Seperti itu. Kalau ini tentang perasaan, ya dia mudah-mudahan suatu hari nanti ada suatu secercah harapan gitu ya, kayak mendorong dia, mau nggak mau dia harus mengungkapkan perasaannya terhadap kamu, seperti itu. Ya, jadi kayak bisa dibilang masih menundanya, dia masih menunggu kesempatan sebelum dia melangkah. Oke, kalau aku lihat seperti itu ya, dia masih ada keraguan, ketidakyakinan, masih takut kayak gitu. Apalagi di sini aku melihat akhir-akhir ini hubungan kalian itu justru malah mengalami suatu kemunduran, atau ya kayak banyak sekali penundaan, sehingga kayak hubungan ini menjadi membosankan, banyak yang tidak bisa diprediksi kayak gitu ya. Kalau misalkan saat ini kamu memang sudah berakhir ya hubungan dengan dia, dan kamu memilih untuk melajang saat ini, maka aku lihat di sini nampaknya akan ada potensi kamu bertemu dengan seseorang yang lebih muda, ya. Dan aku lihat di sini orang ini tuh akan memberitahu bahwa kamu itu orang yang dia suka, gitu ya. Ya, kamu adalah seseorang yang terspesial bagi dia gitu. Dan dia kayaknya ingin memberitahu ke kamu tentang perasaan dia terhadap kamu. Orang yang lebih muda ya. Dan dia ingin diberikan kesempatan oleh kamu untuk bisa memiliki suatu hubungan yang lebih berkembang dengan kamu. Tapi kalau misalkan di sini kamu dengan si orang lama ternyata belum berpisah, aku lihat bisa jadi memang kamu dengan orang lamamu ini juga bukan seumuran ya. Mungkin dia lebih tua, kamu lebih muda, atau sebaliknya kamu yang lebih tua dari dia atau dia yang lebih muda dari kamu. Kalian situasikan aja. Nah, di sini aku melihat kayak bakalan ada nih seseorang ya, entah ini kamu akan menunjukkan atau memberitahu dia bahwa dia adalah orang spesial di dalam hidupmu, kamu menyukai dia, atau dia yang akan menunjukkan perasaannya kepada kamu. Tergantung ya. Di sini intinya orang yang lebih muda yang akan mengatakan suka dengan orang yang lebih tua usianya. Seperti itu. Karena si yang muda ini beranggapan bahwa mungkin kalau misalkan dia menunjukkan perasaan dia sebenarnya, itu akan menemukan suatu prospek lamaran romantis ya, prospek menjalani hubungan, pacaran, atau bahkan sampai adanya pernikahan. Yang terpenting adalah harus lebih sentimental dan terbuka untuk mengikuti emosi si dianya dulu.
maksudnya si kamunya dulu. Misalkan kamu yang lebih muda gitu ya, kamu menunjukkan itu, kamu berpikir bahwa kalau aku menunjukkan perasaanku sebenarnya, maka dia mau pacaran sama aku, dia mau aku ajak komitmen, si yang lebih tua gitu. Kamu beranggapan seperti itu ya, karena kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kamu memang orang yang lebih muda dari si orang lama, memang kamu itu orangnya penuh dengan imajinatif, penuh dengan rasa kesensitifan, dan penuh dengan rasa gairah ya. Terus itu juga aku melihat di sini, terlepas dari usia kalian deh, kamu ini sering sekali dianggap naif oleh orang-orang ya. Ya mungkin memang kamu orangnya polos atau memang benar-benar naif, tapi kamu ini sering dianggap naif. Karena ya itu tadi, kamu sering sekali menunjukkan kejutan-kejutan yang menyenangkan untuk orang, sehingga kamu itu banyak orang-orang menganggap kamu naif. Seperti itu. Dan aku melihat kayak ada seseorang yang mungkin di sini menganggap kamu itu juga orang yang kalau udah kagum sama orang tuh ya kayak ngebucin banget gitu loh. Ya kayak bener-bener kagum gitu, kayak udah menggebu-gebu banget gitu loh. Ya, kayak orang yang belum pernah melihat itu, sesuatu yang dikagumi itu selama hidupnya gitu ya. Selama hidup kamu itu kayak kamu melihat, misalkan kayak gini. Contohnya kamu pernah ngeliat barang deh, tas deh ya, tas tuh mewah banget, bagus banget. Terus kamu ngeliat tas, gila, kamu sampai terkagum banget, sampai kamu ceritakan ke teman kamu si A, si B, si E, si C kayak gitu. Nah, begitupun kamu kayak melihat misalkan orang lamamu gitu ya, kamu kayak kagum banget ngeliat dia gitu. Atau sebaliknya, bisa jadi ya, dia sekarang melihat kamu itu kayak terkagum-kagum gitu. Jadi situasikan aja. Kalau kamu merasa bahwa sekarang kamu tidak merasa dia kagum terhadap kamu merasa kamu tidak merasa kagum dengan orang lamamu, atau kamu tidak merasa kagum dengan orang baru siapapun ya, kamu lagi flat gitu lah ya, nggak merasa kagum pada siapapun, berarti aku lihat di sini ada orang lamamu yang merasa terkagum-kagum sekarang terhadap kamu gitu ya. Jadi situasikan aja ya. Atau bahkan kalau misalkan kamu udah bener-bener cut off dengan orang lama, ada orang baru yang merasa kagum sama kamu gitu, dan ingin mendekati kamu, ingin memberitahu rasa cinta dia ke kamu ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau aku melihat energi dari The Hermit, kamu kan saat ini memilih untuk melajang ya. Jadi kalau aku lihat, orang di luar sanalah yang melihat kamu itu sekarang kagum, bukan kamu yang melihat si orang lama atau orang baru kagum ya. Tapi orang lama atau orang barumu yang melihat kamu sekarang kagum. Kenapa? Karena di sini aku lihat kamu selama ini kan mengisolasi dirimu atau menghindari orang-orang ya, mau itu orang baru ataupun orang lama. Kamu kayak apa ya? Mengisolasi diri tuh kayak menghindari. Nah sekarang aku lihat kamu kayak mulai mencoba untuk sembuh dari rasa patah hatimu, dari masa lalumu. Aku lihat di sini kamu siap untuk menunjukkan jati dirimu kembali. Aku melihat di sini kamu siap untuk keluar dari masa-masa kesepianmu, masa-masa kesedihanmu, perpisahanmu dari seseorang yang menyakitkan ya. Aku lihat di sini kamu siap untuk keluar, menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya lagi. Kamu siap untuk memulai awalan baru lagi dalam hidupmu. Terus itu juga ya, aku lihat di sini kamu memang masih sering berdealing dengan seseorang yang lebih tua, dan ya kalau aku lihat di sini sih masih dengan orang lama ya. Cerita ini kayaknya masih dengan orang lama. Nah, kemungkinan orang baru ini pun kamu nggak tertarik gitu loh. Ya, karena di sini masih ada The Hermit. Jadi, orang baru itu sebenarnya ngeliat kamu kagum.
Bahkan orang lama ini pun ngeliat kamu sebenarnya kagum. Tapi karena kamu mengisolasi dirimu, kamu kayak nggak peduli gitu loh. Mau orang lama kayak, mau orang baru kayak, bodoh amat. Nah, kamu udah fokusnya pada dirimu sendiri. Kamu kayak masa bodoh gitu ya. Kamu memilih untuk menyenangkan dirimu sendiri, siap menghadapi kehidupan ini lagi, siap memulai hal-hal baru dalam hidupmu, melangkah maju lagi untuk hidupmu. Ya, sukses dengan hidupmu, sehingga kamu tidak memandang mau orang baru kayak mau orang lama kayak mau datang mau enggak, bodo amat gitu. Nah, aku lihat di sini orang baru mendekat, orang lama mendekat, the hermit ya. Jadi kamu patah hatinya dengan the hermit, dengan orang lama ya. Dan orang lama ini aku lihat mungkin lebih tua usianya dari kamu, seperti itu. Dan aku lihat si dia ini ingin lebih bekerja keras untuk bisa terhubung kembali dengan kamu. Ya, orang lama ini usianya lebih tua dari kamu dan dia karena sekarang dia melihat kamu lebih menarik ya, dia kayak pengen datang lagi ke kamu untuk menyatakan perasaan dia atau niat dia sama kamu, seperti itu. Karena si orang lama ini merasa bahwa dia sudah terlalu lama gitu loh berpisah dengan kamu gitu. Bahkan mungkin selama ini juga dia ngerasa bahwa hubungan dia bersama kamu itu kayak nggak lama gitu loh terjadinya, kayak cuman sebentar, tahu-tahu kita udah berakhir hubungannya paling cuman seminggu, atau mungkin bisa jadi hubungannya juga on off, sehingga yang terjalin hubungannya bersama kamu itu kayak cuman sebentar, tahu-tahu udah putus, tahu-tahu sudah cut off, tahu-tahu sudah blokir, menghilang, seperti itu. Ya, aku lihat di sini masih terus berlanjut dengan orang lama. Ya, aku lihat walaupun di sini ada orang baru. Ada orang baru yang mendekati kamu, yang tertarik sama kamu, tapi kamu tidak mau melihat dia. Gitu. Nah, ini ceritanya juga masih dengan orang lama karena di sini ada the hermit dan juga ada eight of wands. Ya. Jadi ya, orang ini pengen datang lagi, orang lamamu. Kemudian dia ini kan selama ini angkuh ya sama kamu, si orang lama ini. Si orang lama ini tuh angkuh sama kamu dan akhirnya membuat kamu merasa harus menjauh dari dia karena ya kamu mungkin nggak kuat dengan keangkuhan, kesombongan, sok pede, sok yes, ya narsis, egois. Nah, seperti itu ya. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang narsistik banget, sok pede banget. Terus itu ya pokoknya angkuh, sombong, seperti itu. Dan sempat ya membuat hubungan kalian akhirnya basi banget, nggak ada kebahagiaan. Nah, dia pengen datang lagi untuk mengembalikan percikan rasa cinta dan kebahagiaan baru di hubungan kalian, kayak gitu. Dia ingin berjuang lagi menemukan koneksi dia bersama kamu. Dia ingin berjuang kembali untuk membuat kamu bisa bersama dia lagi, gitu. Dan energinya ini cepat. Maksudnya energinya cepat bisa jadi dalam waktu dekat dia datangnya, atau ketika dia datang nanti situasinya kayak cepat gitu loh. Dia bergerak secara cepat, sat-set gitu. Ya, jadi kalau misalkan kamu belum siap untuk menerima dia, atau memang kamu tidak mau kalau kamu memang ingin mengabaikan dia, maka dia ngerasa kayak nggak diperhatikan oleh kamu karena energinya cepat. Jadi ada dua kemungkinan ya, dia akan datang dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, dalam waktu dekat-dekat ini. Atau yang kedua, ketika nanti dia datang entah kapan itu dia kayak tiba-tiba ucuk-ucuk datang, telepon kamu kah, chat kamu kah, atau bertemu secara fisik. Tapi mungkin kamu karena udah ngerasa harus move on, jadi kamu kayak bodo amat gitu ya. Akhirnya kamu tidak menyambut dia, dan akhirnya di sini dia ngerasa kayak diabaikan oleh kamu gitu. Ya, nah, dan dia datang itu mungkin langsung ngajak kamu balikan. Dia nggak pakai basa-basi gitu, ya, nggak pakai meminta maaf kah, ya aku salah kemarin begini. Mungkin nggak ngomong kayak gitu. Tahu-tahu dia ucuk-ucuk datang, yuk balikan. Atau ucuk-ucuk datang,
kamu udah ada pasangan belum? Misalkan kamu bilang belum, yuk kita balikan gitu. Jadi kayak sat gitu. Ya, bisa jadi seperti, dan kamu aku lihat mungkin ini kayak mengejutkan bagimu karena rencana yang dia lakukan pun dadakan kayak gitu, dan kamu merasa kayak terkejut gitu ya, terkejut kayak belum siap gitu loh. Apalagi di sini kamu selalu apa ya, selama ini kan kamu membuat pertahanan udah lama banget ya, pertahanan dari si dia. Kamu kan move on ini memang kamu udah rencanakan dari jauh-jauh hari. Aku pengen move on, aku nggak mau lagi berhubungan dengan orang lama gitu ya. Kamu pengen cut off. Ucuk-ucuk dia datang lagi. Jadi aku lihat di sini kayak pertahanan kamu diuji. Apakah pertahanan ini akan kamu bobol sendiri atau akan tetap kamu pertahankan gitu loh. Tembok yang kamu buat untuk menghalau dia datang lagi ke hatimu itu akan kamu bobol dan terbobol oleh dia, atau tetap akan kamu perkuat gitu. Kalau misalkan kamu cuek sama dia dan memang benar-benar kamu ingin mempertahankan, kamu tidak mau lagi balik sama dia, ya maka aku lihat di sini ya udah gitu, karena energi dia sat-sat ya, seperti itu. Berarti pertahanan kamu masih kuat, kamu nggak mau balikan lagi sama dia gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan dia dan kamu ya? Oke, The Tower. Kalau aku lihat sih kamu kayak nggak bisa dibobol. Ya, aku melihat di sini kayaknya kamu nggak bisa dibobol. Karena aku melihat kayak kamu merasa amarahmu, kekecewaanmu, patah hatimu, kesedihanmu, rasa luka yang pernah dia torehkan ke hatimu ini udah sampai titik puncaknya kesabaranmu. Ya, kamu sudah udah dipucuk banget kemarahanmu gitu ya, aku lihat di sini. Sehingga aku melihat benar-benar kamu ingin memblokir dia, tidak mau memberikan dia kesempatan, sehingga ketika dia tiba-tiba datang, dia ngelihat kamu kayak benar-benar menolak banget menolaknya gitu ya, sehingga dia kayak ngerasa kayak nggak bisa lagi menembus hatimu, nggak ada jalan lagi untuk bisa kembali sama kamu. Dia ngerasa kayak semua tutup, semua pintu akses untuk membobol hatimu, untuk menembus hatimu itu kayak sudah benar-benar tertutup gitu, udah nggak ada jalan lagi, udah kamu blokir semuanya, yaitu karena kamu udah merasa bahwa udah nggak sanggup lagi, atau udah ada di titik puncaknya, udah full rasa kecewamu, amarahmu, kebencianmu, kesalmu terhadap dia, ini sudah di titik puncaknya ya. Kesabaranmu benar-benar sudah habis ya, walaupun sebenarnya kesabaran itu sebenarnya nggak ada batasnya, tapi aku melihat di sini kamu sudah benar-benar terluka dan kecewa gitu ya. Jadi makanya di sini aku lihat, wah kamu kayak kuat banget mempertahankan perasaanmu, mempertahankan penghalang hatimu untuk tidak menerima dia lagi. Seperti itu sih kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini kayak oke, mungkin pas ketika awal-awal dia ngelihat kamu seperti itu ya, kamu tidak memberikan akses lagi dia untuk datang ke kamu, atau nggak bisa lagi kamu welcome seperti dulu atau menerima cinta dia lagi. Dia aku lihat di sini sempat putus asa. Dia bingung apakah memang harus move on dari kamu. Tapi setelah dilihat-lihatnya lagi, move on pun susah aku lihat di sini. Ya, jadi aku lihat di sini kayak dia menunggu kesempatan. Ya, mungkin di suatu hari nanti kamu akan luluh kembali, kamu akan memaafkan dia, kamu akan bisa menerima dia lagi, kamu udah nggak marah lagi. Jadi aku lihat di sini kayak dia menunda ya untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Tapi penundaan ini tuh dia sambil nunggu waktu yang tepat
untuk bisa menerobos kembali hatimu. Gitu ceritanya. Ya, jadi aku lihat di sini dia belum menyerah terhadap kamu. Seperti itu. Ya, jadi kuat-kuatin aja kalau memang kamu benar-benar ingin move on, ya kuat-kuatin. Atau ya paling tidak ya kamu harus bisa bertemu dengan sosok lain ya, agar dia tidak bisa mengganggu kamu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ke depannya beneran dia nggak ganggu ya, karena di sini nggak keluar ceritanya seperti itu. Tapi ya kemungkinan. Tapi intinya seperti itu deh. Stop dari ketika kamu stop nggak mau memberikan dia akses, dia sempat putus asa, tapi masih ada keinginan untuk memperjuangkan kamu. Gitu. Ya, untuk kedepannya aku serahkan ke kamu mau gimana. Kalau aku lihat untuk sebatas ini kamu bener-bener cut off banget, menutup akses dia untuk datang lagi ke kamu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Dan zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Virgo. Oke. Ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan pertemuan kalian, bulan mengakhiri hubungan kalian, atau bulan-bulan tertentu ya, di momen-momen tertentu di antara kamu dengan si dia, orang lamamu ya. Ada April, Februari, Mei, Desember, Oktober, Juni, Januari, dan Juli. Kemudian aku punya shio-nya di sini. Shio-nya bisa shio kamu, shio dia. Kalian situasikan saja ya. Ada shio ular, shio babi, shio kuda, shio anjing, shio kambing, shio tikus, shio ayam, shio monyet. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. RXQM GLEVAJIHWOUT PSC dan D itu ya. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.